Al-Hajj surat yang ke-22 ayatnya ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irqa'u, rukulah kalian semua, wasjudu, dan bersujudlah kalian semua, wa'budu, dan beribadahlah kalian semua, rabbakum, kepada Allah Rabbmu, wa'alu, dan berbuatlah al-khaira, kebaikan. Maka di sini Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Mana kalimat panggilannya adalah lafaz ya ayyuha, itu disebut adat nida, alat untuk memanggil, wahai. Maka ketika ada alat untuk memanggil, mau tidak mau ada rukun nida, rukun panggilan. Apa rukun panggilan? Ada yang memanggil, ada yang dipanggil, dan ada alat untuk memanggilnya. Tadi alat memanggil yaitu ya ayuha, wahai, atau a, atau ya, itu banyak alat-alat untuk memanggil. Yang memanggilnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggilnya siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka kita bisa memahami, berarti di sini adalah orang beriman menurut Allah. Ada orang yang beriman ngaku-ngaku iman, dan bukan satu dua ayat yang menjelaskan orang mengaku iman menurut dirinya, menurut sendiri, tapi menurut Allah tidak beriman. Ayatnya mungkin sering juga kita dengar, saya sering mencontohkan lewat surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Di sana Allah berfirman juga kan, wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang yaqulu, senantiasa berkata. Fi'il mudhari kan terus menerus, istimror dari dulu sampai nanti akhir zaman akan selalu ada yang berkata beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidaklah disebut orang yang beriman. Dengan ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu, berarti di sini adalah orang beriman menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang iman. Sudah masuk kriteria alladzina amanu. Poin pertama, Allah memerintahkan kepada kita irka'u, rukulah. Dan bentuk kalimat irka'u itu adalah amar, perintah. Jadi ada 4 perintah bagi orang yang beriman kalau kita ingin dapat kebahagiaan. Bahkan di sini bahagianya itu adalah bahagia di dunia dan di akhirat. Ayatafuzuna, bahagia, beruntung, nanti di dunia beruntung, bahkan di akhirat dengan kekekalan, bil baqoi fil jannah, dengan kekal nanti di surga. Kalimat yang pertama yaitu kita semua disuruh oleh Allah untuk ruku. Nah, ruku di sini solu atau solat. Bahkan nanti keduanya pun usjudu, sujud pun adalah untuk solat mananya. Cuma kenapa misalkan di sini nggak pakai langsung lafaz solu, solat saja? Berarti ada makna tertentu di dalam ruku dan juga di dalam sujud. Terus juga kenapa bagian solat itu yang disebutnya cuma ruku dan sujud saja, sementara kan sholat tuh ada tasyahud, ada i'tidal, bukan ruku dan sujud saja kan? Wa abaro anha biruku'i wa sujudi, di sini diibaratkan dengan ada lafaz ruku dan sujud min babi tasmiyati syai',
di dalam bab menyebut sesuatu biismi asyrofin ajaihi, dengan nama yang mulia dari bagian-bagian sholat. Jadi bagian yang sholatnya diantaranya ini ruku dan sujud. Maka ketika ruku dan sujud waktu sholat saja sampai Rasul memperhatikan, hati-hati, harus ada tumaninah. Jangan ruku sujud seperti burung yang lagi mematuk. Tapi kalau berjamaah mah tidak ya, lagi sendiri gitu ya, sendiri kerja buru-buru, ada telat gitu ya, jadi buru-buru sholatnya, atau pulang kerja telat, sholatnya buru-buru, habis waktu, itu cepat juga ya. Nah, atau mau pergi kemana, kondangan, buru-buru. Tapi insya Allah bapak-bapak enggak kan, enggak beda, enggak, insya Allah ya. Jadi ada perhatian khusus untuk ruku dan sujud. Sekarang secara prakteknya dulu melaksanakan sholat. Berarti rukunya bagaimana disebut ruku? Wajah, ukuran yang dianggap mulia dari anggota tubuh manusia, bagaimana ditundukkan, ya, ditundukkan. Sementara manusia itu dilihat mulia dan tidaknya kadang dari wajah. Coba bapak misalkan lagi di kerumunan banyak orang, ada orang yang membelakangi, itu teh misalkan Pak Jokowi, tapi ketika membelakangi nggak kenal, pas nengok kelihatan akan berubah nggak sikap kita? Padahal itu juga cuma pertama belum kelihatan wajah, tapi setelah nengok kelihatan wajah. Kadang seseorang tuh dilihat dari wajahnya. Nah, wajah yang dianggap mulia dari bagian manusia itu ketika ruku bagaimana? Ditundukkan. Ya, ditundukkan. Bahkan kalau dihitung sejajar dengan bokong. Dari sisi pelaksanaannya. Artinya apa? Ketika ruku itu pelaksanaannya wajah yang mulia disejajarkan dengan bokong, maka di dalam kehidupan sehari-harinya pun kita tuh harus tunduk juga, bukan anggota yang waktu sholat saja, tapi di luar sholat pun kita tuh harus tunduk. Nah, jadi rukunya sampai hati dan seluruh anggota tubuh, jiwa kita pun harus tunduk kepada Allah, ruku kepada Allah. Itu mana dari ruku. Wasjudu, dan juga sujudlah. Poin kedua, orang beriman itu diperintahkan untuk sujud. Sujud mananya pun tadi sholat, karena sujud itu bagian juga di dalam sholat. Tetapi seperti ruku juga, di dalam sholat kita ruku, di luar sholat ternyata ada ruku dengan mana ketundukan. Berarti di dalam sholat pun kita ada sujud, di luar sholat pun ada, yaitu sebuah ketaatan. Maka ruku, sujud waktu sholat ya gerakan ruku dan sujud, di luar sholat berarti ruku sujud itu adalah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ketaatan. Bahkan ketika kita melaksanakan sujud bagaimana? Yang dianggap paling mulia wajah ini pun ketika sujud menempel ke tanah, walaupun ini bahasanya keramik gitu, tapi gambaran nempel ke tanah, ke bumi, bokongnya yang di atas. Jadi masih atasan bokong. Maka kita pun ketika sholatnya udah baik, harusnya bagaimana? Rendah diri kita tuh ya di hadapan Allah. Karena yang dianggap paling mulia wajah ini ternyata malah nempel ke tanah, nyuksuk ke tanah, bujur anu kaluhur. Dan itu gambaran hikmah yang harus kita bisa ambil. Dan di sana pun ketika sujud ada ya rukunnya, yaitu tumaninah. Berarti diharapkan ada keistiqomahan juga. Sujud kepada Allah dengan sujud sebaik-baiknya. Karena bisa saja ada orang yang melakukan ruku dan sujud ketika sholat, tapi di luar sholatnya dia tidak tunduk dan tidak taat kepada lisan. Nama iya ngucapin Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar di sini kan bukan besar ukuran,
Besar di sini adalah akbar, di sini adalah rutbahnya, martabatnya, ketinggian, kehebatan, kekuasaannya. Tapi secara prakteknya kok kenapa malah Allah yang dikecilkan, Vario yang dibesarkan? Jadi lisannya nggak sejalan. Hari lisan ngucapin Allahu Akbar, prakteknya Vario hu Akbar. Terus kalau kita ngaku orang beriman, saya sering mengulang, kalau Bapak iman ke malaikat, di 4 arah kita teh ada malaikat, di depan, belakang, kiri dan kanan, yakin nggak? Tapi kan hikmah secara amalnya, orang yang yakin itu akan dibuktikan dengan perbuatan. Kalau kita dikelilingi merasa terus oleh 4 malaikat, berani nggak berbuat maksiat? Telat datang ke masjid saja malu gak? Tapi kenyataannya malu gak? Jangan-jangan di hadapan malaikat, di hadapan orang-orang yang dihormati, ya kan? Pas opa ayam mertua anak gitu, rajin tokoh agama, datang ke masjid telat, malu. Itu baru sama mertua, di sampingnya ada malaikat, mantu malu. Ya kan? Mertua cuma satu, di sana tuh ada malaikat malu, di 4 arah ada, kenapa enggak malu? Harusnya Bapak pas subuh kesiangan enggak malu enggak harusnya? Tapi nyatanya ada mampu mudik, nggak ada di kondang, lagi di kampung, lagi sendirian, setengah genep gitu malu aja. Kan di sana ada malaikat ya tadi. Dan itu harus dipraktekkan juga. Maka cobalah awali dari sholat, dari syaratnya, ketentuannya, toharohnya kita jaga. Jadi waktu sholat kita toharoh wudu. Ya, wudunya udah bagus, tangan dibersihin dulu, kuku dibersihin, kotoran dibersihin gitu ya. Kemudian baca basmalah gitu kan. Bagus kan? Doa tangannya, basuh muka, ya kan? Di muka, bahkan kumur-kumur nage ya, udah berkali-kali kumur-kumur gitu. Hebat, tangan dibasuh, kaki dibasuh. Harusnya mah di luar sholat pun kan. Tangan jaga, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau dosa-dosa. Mulut jaga, jangan sampai kita keluar bicara-bicara yang tidak baik. Ini mah kumur-kumur nama hayo, kumur berkali-kali. Hari pas di luar sholat, ayo ngomongin orang lain. Kan ini sejalan. Dan itu nanti kesimpulannya kan di akhir itu adalah amal-amal baik. Maka kembali poin yang ketiga, kalimat yang ketiga di sini adalah esakanlah Allah, jangan disekutukan tadi dengan sesuatu yang sekarang kita takutkan, yaitu apa-apa yang kita cintai. Nah bapak-bapak sekarang kalau wudu bapak ibadah, udah ibadah itu, tapi ibadahnya ini dengan mengesahkan Allah atau tidak? Bahkan kita khawatir ibadahnya teh karena ingin dipandang oleh manusia. Ibadah mah ibadah, sholat mah sholat. Tapi supaya dapat absenan di DKM gitu. Oh rajin jenah. Kan ini wa'budunya tidak dengan keikhlasan, tidak mengesahkan Allah. Dan juga tadi kekhawatirannya, kita sekarang menyekutukannya, enggak lah, misalkan bapak sholat berikutnya datang ke dukun, enggak, ya kan? Bapak sekarang sholat berikutnya ya, menyembah atau percaya terhadap barang-barang yang gaib, enggak. Tapi khawatir ya tadi ada yang kita cintai selain Allah. Sementara orang beriman harus lebih besar cintanya kepada apa? Kepada Allah kalau ngaku beriman. Tapi nyatanya lebih besar mana? Kalau sesuatu yang kita cintai selalu ingat gak di dalam pikiran kita? Selalu ingat kan? Ingatnya ke anak kita yang sakit dengan ingat kepada Allah, seringan mana ingatnya kan?
Kenapa sejarah dahulu ketika waktu diperintahkan awal sholat sampai diperintahkan 50 kali? Kan gitu kan? Bapak kira-kira kalau disuruh sholat 50 kali dalam sehari semalam gimana? Ada 5 kali yang lebih berat. 50 kali itu karena memang tujuan sholat itu adalah untuk mengingat Allah tujuan. Innani ana Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada ilah kecuali aku, fa'budni, beribadalah kepada aku, wa aqimi sholat, laksanakanlah sholat, li zikri, untuk mengingat aku. Ini waktu sholat tong inget karena hutang, ingetna kah? Ieu makur sholat inget karena kunci, inget karena gawean aya keneh kitu aya. Hese teuing cenah eta teh. Ai takbirna mah husu. Allahu Akbar. Fatihah we geus tengah-tengah. Wah, pikiran teh kitu muncul. Datang ka dieu. Masih gitu masih. Kumaha tuh hayang berubah salat yang baik. Itu baru cara praktek salatnya. Kita melaksanakan salat masih kayak gitu. Kan harusnya berarti sholatnya untuk mengingat Allah. Kita lah wajar memang sering lupa. Cuma waktu sholat diingatkan kepada Allah, kan gitu. Habis sholat coba, subuh kita ingat Allah. Habis subuh berangkat kerja segala macam, lupa gak kadang tuh? Di duhur disuruh ingat lagi. Ingat tuh duhur. Tapi setelah duhur sibuk lagi kerja, lupa lagi. Masuk asar gitu. Sehingga dulu disuruh 50 kali itu kan jaraknya mungkin setengah jam sekali kan. Mau bisa kerja, sholatnya terus. Nah cuma kan kenyataannya harusnya mas sholatnya tujuan mengingat Allah supaya mampu dari waktu sholat ke sholat lagi. Ini mau waktu sholat lagi sok lupa. Sekutukan dengan nafsu, dengan dunia kita, dengan harta kita, dengan keluarga kita. Kita bicara Allahu Akbar, Allah Maha Besar, khawatir prakteknya yang dibesarkan nanti bukan Allah, malah yang lain, yang selain Allah. Kemudian yang berikutnya, waf'alu, dan beramallah ya, al-khairu, amalan-amalan yang baik. Di tahapan-tahapan inilah yang harus kita lakukan. Ruku, sujud, mengesahkan Allah, ataupun tadi tunduk, taat, mengesahkan Allah, dan berbuat baik. Contohnya banyak berbuat baik, silaturahmi seperti silaturahmi, wa makarimil ahlaki seperti akhlak-akhlak yang mulia, au gurihima ataupun selain silaturahmi dan akhlak yang baik, minal khairati dari kebaikan-kebaikan, al wajibati awil mandubati, yang wajib ataupun yang sunnah. Silahkan perbanyak amal-amal baik. Beramal itu perbanyaklah, karena kita nggak tahu rahmat Allah yang diberikan kepada kita lewat amal yang mana. Ada yang amalnya seakan Bilal ya gitu kan, selalu melaksanakan sholat, 10 wudu. Rasul mah enggak gitu ya, tapi beliau melaksanakan, disenangi. Buktinya dengan amal itu apa? Rompahnya saja sampai di surga. Karena memang seseorang masuk surga itu ya dengan karunia Allah. Cuma karunia Allah yang kita dapatkan lewat yang mana? Maka kalau seperti itu, perbanyaklah amal-amal baik. Kita nggak tahu. Ada yang bisa mendapatkan karunia Allah itu kalau dahulu yaitu dengan peperangan. Ada yang dengan mencari ilmunya, ada yang dengan sodakonya, ada yang rajin sholat malamnya. Berhubung kita nggak tahu, kita mah ya jalankan ya semua. Sholat malamnya kita lakukan. Insya Allah rajin kan sholat malamnya? Tapi bukan subuh sama isya ya. Bukan isya malam, subuh malam, sholat malam. Minimal isya berjamaah, subuh berjamaah, minimal itu.
Minimalnya jangan ketinggalan sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Itulah bentuk af'alu atau ya perbuatan-perbuatan yang baik. Itu akan dimiliki oleh orang yang melakukan kegiatan-kegiatan ini. Ruku, sujud, wudu, ibadah, dan juga if'alul khairat. Jadi orang sholatnya baik, perilakunya pun insya Allah baik. Kemudian dia sujudnya pun ketentuan secara fikih, sujud di dalam sholatnya pun perhatikan. Terus juga berikutnya dia pun di dalam luar sholat kehidupan sehari-harinya taat kepada Allahnya pun ada. Berikut juga ibadahnya bukan sekedar ibadah saja, tapi dia harus mengesahkan Allah. Plus perbanyak amal-amal baik. Insya Allah pasti Allah memberikan keberuntungan. Apa beruntungannya? Dunia dan akhirat. Akhiratnya udah jelas, bil baqoi, dia kekal fil jannati, di surga. Mungkin cukupkan dulu untuk uraiannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Allahumma sholli ala